Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membuat serabi Solo. Bahan-bahannya ini ada tepung beras sebanyak 20 sendok makan. Kemudian ada tepung tapioka 10 sendok makan. Lalu ada gula 135 gram atau sekitar 13 sampai 14 sendok makan. Lalu ada ragi instan 7 gram. Kemudian ada 2 butir telur. Lalu ada baking powder 5 gram dan soda kue 5 gram. Kemudian santannya sebanyak 850 ml ya teman-teman. Teman-teman bisa catat, ini sudah saya tulis di sini bahannya. Untuk isiannya bisa pakai tape singkong seperti ini, bisa juga pakai unti kelapa, manis ya ini rasanya teman. Kemudian ada pisang seperti ini ya, terserah. Kalau ada nangka bisa juga pakai buah nangka. Nah, pertama saya rebus dulu santannya. Saya kasih daun pandan 1 lembar. Kemudian saya potong jadi 4 seperti ini. Ini direbus sampai dia benar-benar mendidih dan berminyak ya teman-teman. Jadi kayak menggerindil gitu permukaannya. Karena nanti kita butuh untuk bahan arehnya. Jadi kita nanti ambil santan yang bagian atas untuk bahan arehnya. Nah, ini sudah mendidih seperti ini. Kemudian saya matikan. Kalau sudah dimatikan, ditunggu sampai dia menggumpal di bagian atas seperti ini, baru diambil bahan untuk arehnya. Jadi seperti santan kaninya gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita hanya menyisakan bagian dari santan yang bening aja untuk membuat adonan. Nah, disendoki seperti ini aja, pelan-pelan. Ambil bagian atasnya yang kental ini, santan kaninya. Nah, lakukan terus seperti ini sampai benar-benar santan kaninya sudah habis ya teman-teman ya. Selesai seperti ini, lalu saya aduk itu nanti untuk adonan bahannya. Kemudian ini arehnya ada sekitar 100 sampai 150 ml, sesuai nanti teman-teman ambil arehnya seberapa banyak. Lalu untuk adonannya ini saya masukkan tepung tapioka dan juga tepung berasnya. Kemudian saya masukkan juga gula pasirnya sekalian semuanya. Lalu saya aduk-aduk seperti ini supaya dia tercampur dulu. Kemudian saya masukkan santannya tadi ya teman-teman. Oh ya teman-teman, santannya ini jangan dalam keadaan panas ya. Jadi hangat-hangat kuku, cenderung kedingin aja. Karena supaya nanti raginya tidak mati ya teman-teman. Biar raginya bisa aktif, biar adonannya bisa mengembang. Nah, diaduk rata seperti ini sampai tidak ada adonan yang menggerindil. Saya masukkan lagi santannya perlahan-lahan, nggak usah langsung semuanya ya teman-teman ya. Jadi untuk bahan santan adonannya ini sekitar 500 ml ya teman-teman ya. Lalu saya masukkan ragi instan, saya aduk lagi sampai merata. Jadi untuk bahan santannya utamanya tadi kan 850 ml. Nah, itu ketika dipanaskan dia kan pasti ada menyusut. Jadi arehnya tadi sekitar 150 ml dan juga santan beningnya sekitar 500 ml. Nah, ini saya masukkan 2 butir telur. Kuning dan putihnya dipakai semua, lalu dikocok lepas ya teman-teman.
Kalau teman-teman mau tambahkan vanili bubuk juga boleh supaya aromanya lebih harum. Tapi saya di sini nggak pakai teman-teman karena lagi nggak ada ya. Itu opsional kok ya. Nah setelah ini saya masukkan baking soda dan juga baking powdernya. Kemudian saya aduk lagi sampai benar-benar merata. Nah, kalau sudah merata seperti ini, saya tutup selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, hasilnya seperti ini, dia sudah mengembang ya. Raginya aktif, lalu kita kocok seperti ini supaya nanti udara-udara yang terperangkap di dalam adonan itu bisa keluar semuanya. Jadi nanti adonannya ketika dicetak, hasilnya bagus ya teman-teman ya. Nah ini saya sudah siapkan pakai wajan biasa gini aja karena nggak punya wajan tanah liat yang untuk serabi itu, jadi pakai wajan cekung seperti ini bisa banget teman-teman ya. Nah untuk pinggirannya itu pakai cara seperti ini, karena ini masih pertama kali jadi saya hati-hati banget. Nanti kalau sudah cetakan yang kedua, ketiga itu nanti hasilnya sudah lebih bagus ya teman-teman ya. Nah seperti ini dibiarkan dulu sampai dia mengeluarkan lubang-lubang itu. Kalau lubang-lubangnya sudah keluar, nanti baru santan arehnya kita tuangkan di atasnya ya. Muncul lubang-lubangnya di bagian tengah, lalu dimasukkan santan areh 1 sendok makan. Sesuai selera teman-teman, kalau mau 2 sendok makan juga boleh, tapi nanti terlalu basah kalau 2 sendok makan ya teman-teman ya. Nah ditunggu lagi sampai nanti pinggirannya ini mengering dan berubah warna kecoklatan. Nah seperti ini. Ini tengahnya memang masih basah teman-teman, karena yang basah itu adalah arehnya, nggak apa-apa ya, itu sudah matang tadi ya. Kemudian diangkat seperti ini pelan-pelan karena ini adonan pertama. Mohon maaf ya teman-teman kalau tangan saya menghalangi, karena memang ini agak susah untuk yang pertama kalinya. Cetakannya ini wajahnya masih agak lengket ya. Nah caranya mudah sekali teman-teman, seperti ini. Kemudian saya angkat, saya tiriskan. Nah seperti ini hasilnya. Untuk yang kedua saya tuang lagi. Saya tuang 2 sendok sayur karena saya mau bikin lebih lebar. Kemudian nah dicetak lagi pinggirannya kayak gini sampai terbentuk pinggirannya, biar nanti ada pinggirannya yang tipis warna kecoklatan itu ya. Nah sembari menunggu ini kering, untuk adonan yang pertama tadi langsung hangat-hangat saya kasih isian. Ini pakai unti kelapa kayak gini, kemudian digulung seperti ini. Jadi menggulungnya harus dalam posisi hangat ya teman-teman. Kemudian saya kasih lipatan daun pisang seperti ini. Kenapa hangat-hangat? Karena kalau hangat nanti aroma daun pisangnya itu enak banget, bisa masuk ke dalam serabinya. Jadi nanti sedap banget kalau dimakan ya teman-teman. Nah kayak gini ya. Nah ini untuk adonan yang tadi, ini sudah mengering. Kemudian saya angkat lagi. Tengahnya masih basah nggak apa-apa teman-teman ya, itu arehnya. Jadi sebenarnya dia sudah matang, tapi karena itu adalah santan arehnya, memang serabi Solo Notosuman tuh kayak gini ya teman-teman ya. Tuh masih ada basah santan arehnya. Kemudian lalu saya kasih isian, saya taburi unti kelapa dan juga pisang. Kemudian saya gulung seperti ini. Nah selanjutnya dikasih daun pisang seperti ini.
Teman-teman bisa coba di rumah, ini mudah sekali, jadi nggak pakai wajan dari tanah liat juga bisa buat ya teman-teman ya. Hasilnya cantik sekali. Tuh teman-teman bisa lihat ya, ini sekitar jadi 20 sampai 25 piece sesuai ukuran sendok sayurnya ya. Ini yang saya tampilkan hanya sekitar 5 serabi Solo aja. Hasilnya cantik sekali, rasanya juga enak banget. Teman-teman bisa coba di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.